Pemirsa, Parpol Bicara kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai partai-partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2014. Dan untuk Parpol Bicara edisi kali ini, kita sudah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan sudah hadir bersama saya di studio TVRI saat ini Bang Muhammad Hafez. Bang Hafez mungkin kita panggil seperti itu ya. Yang merupakan Ketua DPW PKS Sumatera Utara. Selamat sore. Sore. Oke, baik, kita langsung saja nih Bang berbincang, terutama mengenai ini jelang tanggal 9 April ya. Sejauh ini sudah seperti apa kesiapan dari partai Anda, Bang? Ya, insya Allah kita siap ya dalam Pileg 2014 ini, dan ini sebenarnya bagi kita bukan masa-masa persiapan lagi, tapi ini udah masa-masa eksekusi. Betul. Jadi persiapannya sudah cukup lama ya. Tinggal mungkin terus kita melakukan koordinasi dan konsolidasi yang lebih masif lagi di waktu-waktu terakhir ini. Oke, selama ini apa sih Bang yang ditekankan nih kepada caleg? Jadi begini, kita di PKS itu ada 3 mesin pemenangan. Yang ini menjadi kita melihat di sini menjadi kekuatan kita gitu ya. Yang pertama, mesin struktur partai. Kita terus berkoordinasi mulai dari ranting sampai pusat supaya struktur ini tetap stabil ya. Tidak ada hal-hal yang mungkin merugikan ya. Jadi koordinasinya terus, kemudian konsolidasinya terus gitu, dan kita buat periodik gitu. Sebulan sekali kita koordinasi terus, memastikan bahwa struktur mulai dari ranting, daerah, kecamatan, daerah, wilayah sampai pusat itu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Struktur partai. Kemudian yang kedua, kita punya mesin kader. Ya. Jadi kader kita ada 18.000 di Sumatera Utara ini. Ini kita pastikan mereka semua membantu proses pemenangan ini. Membantu struktur dan membantu CAD-nya, calegnya. Jadi jangan ada kader yang tidak mendukung caleg dari PKS itu sendiri gitu. Nah itu juga dengan program-program setiap minggu mereka lakukan door to door, atau kita sebut dengan direct selling, silaturahim ke toko, silaturahim ke masyarakat, atau mungkin lebih populer disebut dengan program belusukan itu ya. Belusukan. Ya. Oke, kemudian struktur dan partai kita kasih target, setiap satu kader itu mereka minimal bisa merekrut 40 sampai 50 suara. Oh gitu. Itu sudah ditargetkan? Ditargetkan. Jadi paling tidak tetangga-tetangga yang sekitar kader kita tinggal itu bisa dipastikan sudah mereka kunjungi gitu. Ajak dialog. Juga kita berikan pelajaran pendidikan politik kepada mereka gitu. Jadi fungsi perlunya masyarakat berpartisipasi dalam pileg ini dan seterusnya. Itu kita bekali gitu kadernya ya. Supaya struktur partai, kader, apalagi satu lagi CAD-nya, calegnya. Nah, jadi kalau dan masing-masing punya segmen garapan. Kalau struktur itu fokusnya untuk membuat konsolidasi yang masif ke seluruh struktur, kemudian kadernya belusukan kepada masyarakat dan tetangga-tetangga sekitar. Kalau CAD-nya ini dia membangun jaringan-jaringan, gitu. Jadi kita berharap dengan 3 mesin ini, struktur, kader dan CAD, kita saling menunjang dan kita berupaya untuk optimal dalam partisipasi di Pileg 2014. Oke, ini sepertinya kan sangat masif ya, semuanya saling menunjang. Sebenarnya target dari PKS sendiri berapa persen, Bang? Sebenarnya kita nggak muluk-muluk, target kita cuma 20%. 20%. Oke, kalau kemudian isu utama yang diusung dalam setiap kampanye apa? Sebenarnya kita tidak punya isu khusus karena
ini kita berangkat dari visi partai itu sendiri, terwujudnya masyarakat madani yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat. Jadi kalau kita kupas ini, yang dimaksud dengan masyarakat madani, masyarakat yang mempunyai 3 komponen utama harus ada di dalamnya, yaitu nilai-nilai religius, sejahtera dan berilmu pengetahuan. Nah, itu dituangkan dalam keadilan, dalam kesejahteraan dan dalam bermartabat. Oke, jadi visi itu yang hanya dijabarkan. Itu kita jabarkan dan kita berupaya semaksimal mungkin dengan CAD-nya, dengan kadernya memberikan mengadvokasi untuk terwujudnya cita-cita itu. Oke, tapi apa yang membuat kampanye mungkin 2014 ini berbeda dengan 2009 yang lalu? Kita melihat 2014 ini sangat istimewa ya, karena ini kita melihat ini adalah batas dari katakanlah ujian akhir ya di 2009, dan ini merupakan batas dari generasi dari generasi Orde Baru, kemudian masuk ke generasi reformasi gitu ya. Jadi kita melihat dengan maksimalnya atau kontribusi kita yang masif untuk berkontribusi kepada negara, dan PKS adalah partai Islam yang lahir dari rahim reformasi ya. Nah, kita berharap ini adalah akhir dari orde itu, dan kita masuk kepada pola orde baru yang lebih bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Oke, tapi kalau menurut catatan gitu ya Bang, pasca reformasi kan memang ada kecenderungan suara dari partai-partai Islam ini sedikit mengalami penurunan. Ada yang bilang tidak terlalu menarik lagi untuk masyarakat. Tanggapan sendiri seperti apa? Partai Islam yang mana dulu gitu, karena dari 2004, 2009 kita PKS terus naik gitu. Justru PKS meningkat ya? Kita optimis lah bahwa Partai Islam juga insya Allah akan leading di 2014. Oke, baik. Kalau berbicara tentang kampanye terbuka, rapat umum, siapa jurkam yang nanti akan dihadirkan di Sumut sendiri, Bang? Ya, yang jelas kita berusaha untuk mendatangkan presiden ya, presiden partai Ustadz Anies Mata. Kemudian juga kita akan mendatangkan Pak Tifatul sendiri. Beliau salah satu calon dari DPR RI dari Sumut 1 ya. Kemudian incumbent DPR RI pada saat sekarang ini, di situ ada Pak Idris Lutfi, ada Ustadz Ansori Siregar, Ustadz Iskan Kolba. Kemudian mungkin ditambah tokoh-tokoh lokal ya. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir Bang. Katanya PKS punya theme song nih, punya lagu khusus memang sengaja dibuat untuk pemilu ya? Oh iya, jadi kita setiap event, apapun eventnya, biasa disupport dengan lagu. Untuk tujuannya untuk menyemangatkan. Jadi alhamdulillah sekarang juga menjelang pemilu, Pileg ini kita ada lagu, cuma saya nggak hafal gitu. Oke, baik Bang Hafiz, ini kita berikan kesempatan kepada Abang untuk boleh mengajak masyarakat untuk mendapatkan mendukung partai PKS. Silahkan Bang. Ya, jadi kami menghimbau seluruh warga Sumatera Utara untuk memanfaatkan momen Pileg 2014 ini, kemudian dan jangan sia-siakan momen ini, karena ini adalah bagaimana masyarakat Sumatera Utara memilih pemimpin-pemimpin yang akan datang, dan mudah-mudahan dengan pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas, mempunyai kompetensi profesional yang warga Sumatera Utara pilih, dukung, insya Allah Sumatera Utara juga akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oke, kita tolak golput ya Bang? Kita tolak golput, ya. Kita sangat menolak golput. Baik, terima kasih Bang Hafiz atas kehadirannya di studio TVRI. Sama-sama. Sukses untuk PKS. Amin. Mudah-mudahan target 20% ini bisa tercapai. Insya Allah. Baik, pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga memang apa yang diharapkan PKS bisa tercapai di pemilu kali ini. Saya Feby Grace Sutajulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita kembali ke